Selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Pernahkah Anda membayangkan gimana sih rasanya bekerja di organisasi produk yang udah sampai puncak gitu transformasinya? Bukan cuma teori loh, tapi beneran ngerasain suasananya itu kayak apa sih? Hari ini kita bakal coba selami gambaran itu. Sumber kita kali ini bab 81 dari buku Empowered, bab terakhir judulnya Tujuan Akhir atau The Destination. Bab ini ngasih lihat visi perusahaan yang optimal banget dengan tim produk yang diberdayakan. Ya, Empowered Product Teams itu. Tim yang punya otonomi, tanggung jawab penuh buat mecahin masalah pelanggan, tapi juga muntungin bisnis. Tepat sekali. Nah, kita akan coba bongkar nih, elemen-elemen kunci dari si tujuan akhir ini apa aja. Anggap aja ini semacam, bintang panduan atau aspirasi gitu ya, buat Anda refleksikan. Nggak peduli posisi Anda sekarang di mana dalam perjalanan bangun tim atau produk. Kita lihat yuk, bentuk suksesnya itu kayak apa. Oke, siap. Mari kita mulai bedah. Hal pertama nih yang kerasa beda banget di tujuan akhir ini, itu cara mereka lihat teknologi. Teknologi bukan lagi sekedar pusat biaya atau departemen IT yang misah gitu. Di sini teknologi itu jantung bisnisnya, beneran inti. Betul, ini perubahan fundamental banget. Para teknolog, engineer, desainer, product manager, data scientist, mereka itu dianggap bagian inti perusahaan. Bukan cuma fungsi pendukung atau sesuatu yang bisa seenaknya di outsource. Sama sekali bukan. Mereka itu motor inovasi dan solusi, bukan cuma pelaksana perintah. Tanpa mereka, ya bisnisnya nggak jalan. Wah, ini menarik ya. Karena langsung mengubah dinamika kekuasaan sama cara ambil keputusan juga kan. Nah, elemen fundamental kedua yang digambarkan itu soal budaya pembinaan, coaching, yang kuat banget dan meresap. Ini krusial sekali. Di tujuan akhir ini, setiap anggota tim produk itu punya manajer yang secara aktif investasi waktu dan tenaga buat bantu mereka berkembang. Bantu capai potensi maksimal. Jadi bukan cuma performance review setahun sekali gitu ya, tapi beneran pembinaan terus-menerus, ongoing. Berarti perusahaannya jadi kayak pabrik talenta gitu ya? Punya reputasi sebagai tempat di mana orang-orang kompeten, yang karakternya baik, bisa tumbuh jadi luar biasa. Ini kan bikin keunggulannya jadi bisa diskalakan ya. Perusahaan nggak lagi bergantung cuma sama beberapa bintang, tapi pada sistem yang ngangkat potensi semua orang. Iya, benar. Dan budaya coaching yang kuat inilah yang memungkinkan tim bisa berfungsi optimal. Nah, terus gimana mereka diarahkan? Disinilah pentingnya strategi produk yang jelas, yang bermakna. Strateginya ini bukan sekedar daftar fitur yang diminta sama bisnis gitu aja, bukan. Betul. Strateginya itu fokus ke penyelesaian masalah pelanggan dan bisnis yang paling penting. Yang digali dari insights, dari pemahaman mendalam. Jadi ini kayak panduan arah, bukan daftar perintah kerja. Nah, strategi tingkat tinggi ini kemudian diterjemahkan jadi tujuan spesifik buat tiap tim produk. Tim objektif. Yang penting di sini, tim itu nggak dikasih daftar tugas atau solusi jadi. Mereka dikasih masalah untuk dipecahkan. Atau hasil yang ingin dicapai, outcome-nya gitu. Oh, jadi mereka diberdayakan untuk melakukan product discovery, proses eksplorasi buat nemuin solusi terbaik, terus baru product delivery buat bangun dan luncurin solusi itu ke pasar. Jadi ada ruang buat inovasi ya. Betul sekali. Mereka punya ruang gerak. Dan proses penemuan solusi itu yang terjadi di ruang hampa kan? Ini bawa kita ke elemen berikutnya. Hubungan tim produk dengan bagian lain perusahaan. Di tujuan akhir, hubungannya itu kolaborasi sejati yang didasari rasa saling hormat. Ah, ini pasti relevan banget nih buat banyak dari Anda yang mungkin masih kejebak di model tim fitur, yang kerjanya cuma ngelayanin permintaan dari bisnis. Di sini modelnya kemitraan sejati. Tim produk kerja erat banget bahu-membahu sama para stakeholders, kayak marketing, sales, legal, dan lainnya. Tujuannya sama soalnya. Bikin solusi yang nggak cuma disukai pelanggan, tapi juga berhasil secara komersial dan teknis buat perusahaan. Ada pemahaman bersama kalau semua pihak punya peran penting, punya keahlian unik buat kontribusi. Udah nggak ada lagi hubungan kami versus mereka. Dan muara dari semua elemen ini tadi, ya tim produk yang beneran empowered. Diberdayakan. Dan bertanggung jawab. Inilah puncaknya tujuan akhir. Ya, tim ini punya wewenang penuh buat mutusin cara terbaik mecahin masalah yang dikasih ke mereka.
Para engineer tuh nggak cuma nulis kode, tapi terus cari cara pakai teknologi baru buat solusi yang lebih oke. Para desainer mastiin pengalaman pengguna yang intuitif, yang efektif. Para product manager tanggung jawabnya mastiin solusi itu ngasih nilai value buat pelanggan dan layak secara bisnis, viable. Dan yang nggak kalah penting, digambarin juga rasanya kerja di tim kayak gini. Ada rasa kepemilikan yang kuat banget. Bangga sama hasil kerja. Motivasinya juga intrinsik, tinggi. Karena mereka ngerasa ngerjain masalah yang berarti, bareng rekan-rekan yang kompeten, dan saling dukung. Kayak misi bersama gitu, bukan sekedar kerjaan. Nih ya, gambaran tujuan akhir ini berdiri di atas pilar-pilar, teknologi sebagai inti bisnis, budaya coaching yang numbuhin talenta, terus strategi dan tujuan berbasis masalah yang memberdayakan, ada kolaborasi sejati lintas fungsi, dan terakhir, tim yang punya otonomi serta akuntabilitas penuh atas hasil kerjanya. Kompleks tapi indah ya. Bener banget. Sebuah gambaran yang sangat inspiratif. Nah, pertanyaan refleksi nih buat Anda. Seberapa dekat atau mungkin jauh realitas organisasi produk Anda sekarang ini dengan visi tujuan akhir yang barusan kita diskusikan? Dan sebagai pemikiran penutup, mungkin sedikit provokatif nih. Lepas dari seberapa jauh jaraknya ya, ada nggak sih satu elemen kecil aja dari tujuan akhir ini? Misalnya, satu aspek coaching kecil, atau satu perbaikan dalam kolaborasi, atau mungkin satu langkah mungil menuju pemberdayaan tim yang bisa mulai Anda tanamkan atau praktekkan di lingkungan kerja Anda? Mungkin mulai besok, sesuatu yang kecil aja dulu. Semoga pembahasan mendalam kita ini bisa kasih percikan inspirasi ya. Seperti harapan penulis di akhir buku Empowered, semoga Anda semua bisa jadi pemimpin produk yang hebat dan pakai talenta Anda untuk ciptain hal-hal baik di dunia. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.